Para sahabat Berham dan Kaila, saat yang paling indah telah tiba, yaitu merenungkan janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Merupakan kesempatan emas yang sangat kita nantikan. Mari kita tidak memboroskan waktu, tidak bermain-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena hidup manusia adalah hidup yang sangat berharga di mata Allah. Siapkan hati dan pikiran kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Hari ini disampaikan Pak Yohanes. Mari kita mulai. Halo, bagaimana kabarnya semua? Kita bertemu kembali di dalam renungan harian berpetualang di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya Tuhan memimpin perenungan kami pada hari ini. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang hidup manusia berharga di mata Allah. Ketika manusia hidup di bawah pemerintahan Allah yang adil, kehidupan manusia dilindungi. Orang tidak boleh membunuh sesamanya dengan sembarangan. Kehidupan diciptakan oleh Allah, dan di dalam kehidupan itu Allah bermaksud membuat persekutuan dengan manusia. Kehidupan itu kudus bagi Allah dan tidak boleh dibinasakan. Oleh sebab itu, setiap darah yang ditumpahkan atau darah yang tertumpah harus dibalas. Jika seseorang dibunuh, maka keluarga yang terdekat harus menuntut balas. Pembunuhan telah merusak keadilan Allah. Oleh sebab itu, harus dipulihkan dengan kematian sang pembunuh. Allah tidak dapat membiarkan dosa berlalu begitu saja. Tetapi pembalasan itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan tidak adil. Mungkin saja terjadi seseorang dengan tidak sengaja memukul terlalu keras atau menjatuhkan batu yang besar, sehingga menyebabkan orang lain terbunuh. Sehingga ada korban dari pembunuhan tersebut meskipun tidak sengaja. Tetapi karena Allah adalah Allah yang adil dan penuh kasih setia, jika seseorang tanpa sengaja membunuh sesamanya, maka orang itu diizinkan untuk lari dan tinggal di dalam salah satu kota perlindungan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tuhan Allah telah menetapkan 6 buah kota perlindungan yang tersebar di seluruh Israel. Di kota-kota perlindungan itu, orang yang tidak sengaja membunuh dapat tetap hidup dengan aman sampai para hakim membuat keputusan mengenai kasus pembunuhan yang dihadapinya. Jika terbukti bahwa dia membunuh orang lain dengan tidak sengaja, maka orang yang menuntut balas tidak boleh berbuat apapun terhadap orang tersebut selama ia tinggal di dalam kota perlindungan. Pembunuhan yang tidak disengaja menunjukkan betapa dosa telah membawa kehancuran yang hebat di dalam kehidupan manusia. Seperti darah Habil yang telah menjerit dari tanah, demikian juga darah orang-orang yang dibunuh atau terbunuh terus menjerit menuntut keadilan. Tetapi pada saat yang sama, ada jalan keluar yang penuh belas kasihan bagi orang yang tidak sengaja membunuh orang tersebut. Orang itu dapat berlindung di dalam kota perlindungan atas kasih karunia Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah menjadi perisai yang melindungi bagi dia. Hanya setelah imam besar meninggal, barulah orang yang melarikan diri ke kota perlindungan itu
dapat meninggalkan kota itu dengan aman. Hal ini menunjukkan bahwa imam besar yang selama hidupnya selalu melakukan penghapusan dosa umat Allah di kemah suci, mengambil alih dan menanggung semua yang telah terjadi sampai hari kematiannya, dan membawa semuanya itu ke dalam kuburnya, seolah-olah kematian imam besar menandakan datangnya suatu zaman yang baru. Tentu saja kematian imam besar tidak dapat menghapus dosa. Namun, melalui peraturan ini, bangsa Israel diajar untuk berharap dan memandang kepada Kristus, Sang Imam Besar Agung kita yang maha tinggi, yang benar-benar berkuasa mengambil alih semua dosa umatnya dan membawanya ke dalam kubur bersamanya. Dan dia akan bangkit tanpa dosa-dosa kita lagi. Oleh sebab itu, kehidupan yang baru dan bebas dari dosa dapat dimulai oleh kita umatnya. Puji nama Tuhan. Kiranya kita selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menggunakan kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya yang baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami belajar bahwa Tuhan melihat kehidupan kami adalah kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat menghargai hidup kami, sehingga kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Ajar kami dan ingatkan kami akan anugerah terbesar Tuhan kepada kami, di mana kami boleh terlepas dari dosa-dosa kami, karena Kristus sudah membebaskan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa besok. Tuhan memberkati. Kayla sudah klik sekarang. Walau di dunia ini banyak sekali makhluk hidup, namun setiap kehidupan ini tidak boleh disia-siakan. Karena di bawah pemerintahan Allah yang adil, kehidupan manusia itu dilindungi. Jadi ingat kisah Kain dan Habel, di mana Tuhan berkata, darah adikmu Habel berteriak dari dalam tanah. Jadi sejak dunia diciptakan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, kehidupan manusia itu sangat berharga. Artinya dalam kehidupan yang diberikan itu, Allah menyediakan persekutuan yang indah bersama manusia. Tuh, sudah diingatkan pentingnya persekutuan, dan berarti harus membaca Alkitab dari Ulangan pasal 29 dan 30.